Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini ibu ingin mengingatkan lagi kepada kalian. Kalian jangan lupa mengisi presensi atau daftar hadir yang ada di Google Form yang telah ibu kirimkan linknya, dan juga mengisi daftar hadir yang ada di grup WA ya. Jadi, kemarin kan kita sudah belajar tentang unsur-unsur, maka hari ini kita akan belajar tentang periode dan golongan, atau bisa dikenal sebagai hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Baik, yang pertama itu ada golongan. Golongan dari suatu unsur dapat diketahui dengan melihat elektron valensi dari konfigurasi elektron unsur tersebut dalam sistem periodik unsur. Kemudian, golongan berisi unsur-unsur yang memiliki susunan elektron terluar yang sama. Karena memiliki elektron yang sama, unsur-unsur tersebut memiliki sifat kimia yang sama dan ditulis dengan urutan bilangan Romawi. Jadi, golongan itu ditulis dengan bilangan Romawi. Kemudian ada unsur-unsur utama. Mari kita lihat apa aja sih yang ada pada deret unsur-unsur utama ini. Nah, mulai dari golongan utama yang terdiri dari 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Atau nama golongannya adalah ada alkali tanah, ada boron, karbon, nitrogen, oksigen, halogen, dan gas mulia. Bisa dilihat untuk elektron valensinya dan nama kulitnya. Nah, kemudian ada unsur-unsur utama. Kalian tahu nggak sih apa-apa aja sih golongan unsur-unsur utama? Ya, tepat sekali. Jadi, golongan unsur-unsur utama itu adalah seperti golongan 1A sampai dengan golongan 8A. Jadi, golongan 1A itu seperti alkali kecuali atom H. Golongan 2A itu bagian alkali tanah. Golongan 7A itu ada halogen. Golongan 8A itu terdiri dari gas mulia. Golongan 3A itu terdiri dari boron sampai dengan aluminium. Golongan 4A itu terdiri dari karbon sampai dengan silikon. Lalu ada golongan 5A, itu terdiri dari nitrogen sampai dengan fosforus. Dan juga golongan 4A. Dan juga golongan 6A, terdiri dari oksigen dan belerang. Kemudian ada unsur-unsur transisi. Nah, jadi kalian tahu nggak sih apa saja sih unsur transisi ini? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Unsur transisi ini dijumpai dari periode keempat ke dalam sistem periodik unsur keempat. Unsur-unsur transisi ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur transisi peralihan dan unsur-unsur transisi dalam. Kemudian pada unsur transisi dalam itu terdapat dua deret. Kita lihat apa saja sih deretnya. Nah, yang pertama ada aktinida dan yang kedua ada lantanida. Aktinida itu adalah unsur yang memiliki elektron valensi yang menempati subkulit 5F. Pada deret aktinida terdapat 14 unsur. Sedangkan lantanida adalah unsur-unsur itu yang memiliki elektron valensi yang menempati subkulit 4F. Pada deret ini terdapat 14 unsur. Kemudian ada unsur transisi peralihan. Nah, itu meliputi golongan B yang terdiri atas 8 golongan. Kemudian ada periode. Nah, periode itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali. Jadi, periode tabel periodik itu adalah suatu baris horizontal pada tabel periodik. Dalam tabel periodik, unsur-unsur ini diatur dalam serangkaian baris, sehingga mereka memiliki sifat-sifat serupa, muncul dalam satu kolom. Nah, jadi periode ini munculnya itu dalam satu kolom.
Kemudian, periode 1 itu biasanya terdiri dari 2 unsur. Lalu ada periode kedua yang berisi 8 unsur. Untuk periode 3 dia berisi 8 unsur. Untuk periode keempat dia berisi 18 unsur. Periode kelima berisi 18 unsur. Periode ke-6 berisi 32 unsur. Dan periode ke-7 berisi 28 unsur dan mungkin akan bertambah lagi. Kemudian ada hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Nah, di sini nanti kita akan tahu bagaimana cara menentukan golongan dan periode. Nah, seperti ini dulu tengahnya. Nah, jadi blok S ini jadi di bagian sini tuh adalah blok S. Artinya elektron valensinya yang ada blok S ada di sini. Di sini adalah blok D, terdiri dari unsur-unsur transisi, dan di sini adalah blok P. Lalu yang paling bawah adalah blok F, yang terdiri dari lantanida dan aktinida. Kemudian di sini, dalam penentuan golongan dan periode suatu atom pada konfigurasi elektron, model mekanika kuantum, penentuan letak periode dan golongan itu perlu memperhatikan kriteria berikut. Yang pertama, jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit S atau P, maka unsur tersebut berada pada golongan A. Yang kedua, jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit D, maka unsur terletak pada golongan B. Jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit F, maka unsur berada pada lantanida dan aktinida. Nah, ini ada contoh untuk atom Mg. Kita tentukan golongan dan periodenya. Jadi, si Mg ini kan memiliki nomor atom seperti ini 12, otomatis konfigurasi elektronnya seperti ini, dan dapat hasil elektron valensinya adalah 3s2. Elektron valensi berada pada kulit S itu menunjukkan bahwa dia itu berada pada golongan A, sesuai ketentuan yang tadi. Yang kedua, karena elektron valensi pada subkulit S itu adalah 2, nah yang ini, maka artinya si Mg ini berada pada golongan 2A. Untuk yang terakhir, kita tentukan lagi periodenya. Periode itu biasanya dilihat dari angka yang ada di depan sini, sebelum subkulit. Nah, elektron valensi terdapat pada kulit terluar dengan nilai N sama dengan 3. Artinya, Mg berada pada periode ketiga. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jika kalian masih ada yang belum kalian pahami, bisa saja tanyakan ke Ibu melalui WA group atau WA pribadi, atau bisa bertemu langsung dengan Ibu. Nah, ingat, jangan lupa pakai masker, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.